Bab 871. Kompensasi Lota. Adinata juga mengerti arti kata-kata Luotea. Lota ingin mengatakan bahwa Mia memancing Lota keluar kastil bukan untuk membunuh Lota, tetapi menggunakan Lota untuk memancing Adinata keluar. Tujuan utamanya adalah untuk mengelabui Adinata. Lalu ketika Adinata keluar, dia menutup pintu kastil dan tidak memberi Adinata kesempatan untuk kembali. Tentu saja Adinata mengerti kenapa Mia melakukan ini. Keluarga DPR selalu berharap Adinata bisa keluar dan menghadapi keluarga Ross secara langsung. Pada akhirnya, tidak peduli apakah Adinata hidup atau mati, tidak ada seorang pun di keluarga House yang harus bersembunyi di kastil ini dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Thea ingat melihat Mia di depan pintu kamar Adinata tadi, dan dia dengan cepat berkata, "Oh, ya Tuhan, Mia, wanita jahat ini, dia baru saja mengetuk pintu rumah Tian Brahmasyen hanya untuk menipumu agar keluar." Mata Adinata menunjukkan ekspresi berdarah dingin. Wanita yang sangat kejam. Keluarga House yang penuh kebencian. Kamu hampir membunuh Lota. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Namun, saat ini, alih-alih membenci Mia dan Dorhouse, hati Adinata justru lebih dipenuhi emosi. Adinata sangat tersentuh saat melihat Luotea mengenakan pakaian ini dan bahkan kehabisan sandal. Lota, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu begitu peduli padaku? Begitu kamu mendengar berita tentang aku, kamu bergegas keluar bahkan tanpa memakai masker gas. Aku tidak pantas menerima apa yang kamu lakukan padaku. Padahal, setelah Adinata mengetahui kecelakaan Lota, ia sempat mengenakan pakaian dan sepatu, namun tetap membawa masker gas. Tetapi untuk mencegah Adinata pergi, Lota bahkan tidak membawa perlengkapan keselamatan jiwa seperti masker gas. Wajah Lota berangsur-angsur memerah dan dia menjawab dengan penuh kasih sayang. Jikamu layak. Kamu layak atas apapun yang bisa aku lakukan untukmu. Bahkan jika aku benar-benar mati di luar hari ini, aku tidak akan menyesalinya. Mendengar perkataan Luota, hidung Adinata terasa sakit. Jika dia tidak menahannya dengan paksa, air mata akan terus mengalir. Banyak. Adinata benar-benar tersentuh oleh cinta Lota. Dia tidak tahan lagi dan melepas masker gas Lota, lalu mencium mulutnya. Ah, Thea di samping terkejut. Luotea menyukai Adinata. Dia secara alami mengetahuinya dengan baik, tetapi Adinata selalu menganggap Luotea sebagai saudara perempuannya. Sekarang, Adinata benar-benar berinisiatif untuk mencium Luotea. Thea juga berbahagia untuk adiknya. Impian suster Lota akhirnya menjadi kenyataan. Adinata tidak lupa bahwa dia adalah suami Anastasia dan Cynthia Yandra, dan dia bukanlah orang dengan standar ganda. Jika dia bukan istrinya, dia tidak boleh berhubungan intim dengan pria lain. Dia akan baik-baik saja sendiri. Ia memang selalu memperlakukan Lota sebagai adik dan tidak pernah melakukan hal menyimpang padanya. Tapi saat ini, Adinata harus mencium Lota. Adinata merasa hanya ciuman penuh gairah yang bisa membalas cinta Lota. Saya yakin jika Anastasia dan Cynthia Yandra mengetahuinya, mereka akan memahami perilaku Adinata. Lota juga kaget. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Namun, setelah mencium Adinata selama 30 detik, Lota berinisiatif menarik diri dan bahkan terbatuk 2 kali. Ahem, Kak Adinata, terima kasih atas ciumannya, tapi sepertinya kamu menghirup gas air mata dan meludahkannya ke mulutku. Sebaiknya kamu jangan menciumku dulu, kata Lota. Adinata sangat malu sehingga dia benar-benar ingin berlari mengelilingi kastil 2 kali. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu mengganggu bisa terjadi pada saat yang penuh kasih sayang? Adinata segera memasangkan masker gas pada Lota. Maafkan aku. Karena Adinata telah disuntik dengan serum Mirakuru, bahkan jika dia menghirup sedikit gas beracun, tubuhnya tidak akan merasakannya dan tidak akan bereaksi sama sekali. Namun, Thea memiliki tubuh orang biasa, dan Adinata segera meminta Thea untuk mengenakan masker gas. Demi keamanan, Adinata sendiri juga memakai masker gas. Saat ini, di dalam kastil, terdapat aula komando tempur sementara. Pagi-pagi sekali, Anne George, Dorhouse, Mia dan yang lainnya semua muncul di ruang komando dengan berpakaian rapi. Di layar besar, ada kamera pengintai di pintu masuk kastil. Sekarang, mereka mengawasi setiap gerakan Adinata dan yang lainnya. Ekspresi bangga muncul di wajah Dorhouse. Adinata akhirnya meninggalkan kastil. Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk memberitahu Presiden Ross. Dorhouse segera mengangkat telepon dan menelepon Baron Ross. Segera setelah panggilan tersambung, Dorhouse melaporkan, Presiden Ross, saya telah memancing Adinata keluar dari kastil sesuai permintaan Anda. Sekarang, Anda dapat berbicara dengan Adinata. Itu adalah dendam pribadi di antara kami. Namun, Presiden, saya harap Anda dapat menyelamatkan nyawa Adinata dan tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah generasi dewa baru. Kita dapat mengendalikannya dan membiarkan dia dimanfaatkan oleh kita. Dorhouse masih berpikir untuk membiarkan Presiden Ross menangkap Adinata dan mengubah Adinata menjadi budak. Jika itu adalah Baron Ross yang asli, jika dia mengetahui bahwa Adinata adalah dewa,
tentu saja dia tidak akan membunuhnya. Tapi sekarang Baron Rose adalah Han Xiaozong. Han Xiaozong berkata, brengsek, bagaimana saya, Baron Rose, melakukan sesuatu dan saya masih membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Dolhouse tidak berani menjawab. Iya, ya, aku terlalu banyak bicara. Kalau begitu Adinata, aku serahkan padamu. Han Xiaozong segera menutup telepon. Saat ini, Han Xiaozong membangunkan Baron dan yang lainnya dan segera memerintahkan. Adinata telah keluar dari kastil sekarang dan segera melancarkan serangan serba. Hari ini, Adinata harus dibunuh. Ya, di dalam kastil, Anne George melihat ke layar pengawasan dengan cemas. Dia sangat terjerat dalam hatinya dan mengkhawatirkan Adinata. Namun, situasi saat ini adalah meskipun Adinata adalah dewa, fondasinya terlalu dangkal dan dia tidak bisa melawan keluarga Ross. Dan Baron Ross berjanji bahwa dia hanya akan mengincar Adinata. Selama Anne George tidak ikut campur, dia akan aman. Ding ding ding. Tiba-tiba ponsel Anne George berdering. Saat ini, Dolhouse dengan cepat bertanya, siapa yang menelepon? Apakah itu Adinata? Jangan jawab panggilannya. Anne George melihat ponselnya dan berkata dengan tenang, itu Thea. Oh, sial, ini Thea. Gadis Asia di luar itu adalah Thea. Baru pada saat itulah Anne George teringat bahwa Thea dan Uzi Guli telah bertukar otak. Gadis yang mirip Uzi Guli dalam video pengawasan sebenarnya adalah putrinya Thea. Beberapa hari terakhir ini, Anne George melarikan diri dari kenyataan, minum sepanjang hari, dan juga sangat enggan bertemu Thea. Karena Anne George tak tahan melihat wajah Uzi Guli. Oleh karena itu, secara tidak sadar, Anne George masih percaya bahwa Thea adalah gadis berkulit putih yang ia kenal, dan Uzi Guli adalah orang asing. Baru pada saat Thea menelepon, dia tiba-tiba sadar. Ternyata putrinya juga berada di luar kastil sekarang. Dia meminta bantuan. Jangan jawab. Dolhouse tahu bahwa Thea telah menelepon dan pasti meminta Anne George untuk membuka gerbang kastil. Bab 872. Tidak bisa kembali. Ada yang ingin saya sampaikan dan saya ingin mengingatkan Anda. Harap tandai. Setelah membacanya agar lebih nyaman untuk membacanya kembali. Gerbang kastil tidak boleh dibuka. Kalau tidak, jika kamu membiarkan Adinata masuk lagi, kamu akan meleset. Dorhouse akhirnya memancing Adinata keluar, jadi dia tidak boleh melakukannya dengan sia-sia. Terlebih lagi, putrinya Mia menipu Lotta dan Adinata. Jika Adinata kembali ke kastil, nyawa Mia mungkin dalam bahaya. Namun, saat ini, Anne George lebih mengkhawatirkan kehidupan putrinya. Anne George berkata, putriku ada di luar, bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan hidup atau mati putriku? Meskipun Thea sekarang mengenakan masker gas, ada ancaman nyata di luar kastil. Berbagai senjata mengerikan dari keluarga Ross bisa membunuh mereka. Dolhouse berkata dengan cepat, itu bukan putrimu. Itu orang Asia. Kamu ditipu oleh bocah lelaki itu Adinata, dan dia bilang dia menjalani operasi otak. Bagaimana kamu bisa mempercayai hal-hal konyol seperti itu? Apakah kamu masih ingat Han Xiaozong? Orang Cina ini memiliki keajaiban manipulasi di balik layar. Mungkin, Thea mengendalikan wanita bernama Wuri Guli di belakang layar. Thea sendiri itu adalah gadis kulit putih yang sama, dan dia utuh. Anne George pun terdiam, dalam hatinya ia tak bisa menerima putrinya menjadi orang Asia. Jika kesimpulan Dorhouse benar, maka dia juga akan merasa sangat bahagia dan terhibur. Namun, Anne George tetap bersikeras untuk mengizinkan Thea masuk. Apapun yang terjadi, kehidupan wanita Asia ini sangat erat kaitannya dengan Thea. Saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Saya harus mengizinkannya masuk. Anne George menduga Dorhouse akan menyerang Adinata, namun dia tidak menyangka putrinya juga akan terlibat. Melihat Anne George bersikeras untuk menjawab telepon, Dolhouse tidak punya pilihan selain mengeluarkan sapu tangan biru dari saku bagian atas tubuhnya, dan langsung menutup mulut Anne George dengan sapu tangan dari belakang. Dalam 2 detik setelah menutupi kepalanya, Anne George pingsan. Sapu tangan ini mengandung obat memabukkan khusus yang dibuat oleh keluarga House, sedikit saja sudah membuat orang biasa pingsan. Ini adalah wilayah keluarga George, dan ada juga bawahan keluarga George di ruang komando. Pemilik, melihat Anne George pingsan, kedua pria itu pun mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Dorhouse. Ada juga 2 pria dari keluarga House yang hadir, dan mereka segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke 2 pria dari keluarga George. Adegan itu langsung menjadi tegang. Berhenti! Letakkan senjatanya! Dolhouse segera memerintahkan kedua anak buahnya. Setelah itu, Dolhouse memandang kedua pria dari keluarga George dengan sangat ramah dan berkata, "Kalian berdua, jangan panik. Miss George baru saja tertidur. Tidak ada yang serius. Miss George dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah berteman baik selama bertahun-tahun. Saya tidak akan menyakitinya. Alasan mengapa Anda melakukan ini adalah karena Anda tidak ingin Miss George membuat keputusan yang salah. Anda juga tidak ingin terlibat oleh Adinata dan bersembunyi di kastil ini selama sisa hidup Anda, bukan?" Kedua pria itu saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Di luar kastil, Thea menghentakkan kakinya dengan cemas.
Ya apa yang harus aku lakukan? Ibuku tidak mau menjawab panggilanku. Adinata dengan cepat berkata, pukul saudara keduaku. Untungnya, Xuan Brahma juga ada di kastil sekarang. Jika tidak, jika kontaknya bukan Anne George, keluarga rumah tidak akan membuka pintu. Berapa nomor telepon kakakmu yang kedua? Tanya Thea. Saat Adinata hendak menjawab, dia tiba-tiba mendengar guntur di langit. Iya. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit dan hujan mulai turun dengan cepat. Sial, keluarga Ross telah meluncurkan senjata cuaca lagi. Adinata mengira itu suatu kebetulan begitu dia keluar. Keluarga Ross menggunakan senjata cuaca. Seiring dengan cuaca yang aneh datanglah tornado yang kuat. Angin datang tanpa suara, tidak seperti hujan dan kilat yang memiliki peringatan langit. Hampir tiba-tiba, angin kencang menerpa Adinata dan yang lainnya. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Adinata segera memeluk Thea dan Lotta dan memberitahu mereka. Pegang aku erat-erat, jangan lepaskan. Detik berikutnya, angin kencang menderu, dan mereka bertiga tersapu ke udara. Mereka tersapu jauh dari pintu masuk kastil. Angin puting beliung yang dikeluarkan senjata meteorologi ini berbeda dengan angin puting beliung alami. Yang pertama bersifat intermiten, setelah hembusan angin ini bertiup, ia menghilang dalam waktu singkat. Ini sepenuhnya mirip senjata, seperti melempar bom ke arah Anda. Jika Anda ingin bom berikutnya muncul, Anda harus mengaktifkannya kembali. Setelah ketiga orang itu terlempar ke udara, mereka semua terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, Adinata sedang menggendong dua orang. Untungnya Lotta dan Thea, tepatnya Lotta dan Uziguli, sama-sama kurus. Bukan masalah besar bagi Adinata untuk menggendong dua gadis sendirian. Ketika dia mendarat, dia menanggung sebagian besar bebannya, hampir tidak menyebabkan rasa sakit pada Lotta dan Thea. Saudara Adinata, apa kabarmu? Lotta segera bangkit dari Adinata dan bertanya dengan penuh perhatian. Adinata telah disuntik dengan serum Mirakuru, dan tidak apa-apa untuk melompat dari lusinan gedung tinggi. Mendarat di level ini sama sekali tidak berarti baginya. Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saat ini, Thea berdiri dan terlihat sangat cemas. Tidak, lukisanku hilang. Ada di depan. Baru pada saat itulah Lotta menyadari bahwa Thea membawa lukisan itu bersamanya. Lukisan? Lukisan apa? Lotta bertanya. Thea memberikan senyuman yang menarik kepada pihak lain dan bertanya, lukisan apa yang kamu bicarakan? Lotta tiba-tiba menjadi malu. Ketika Thea hendak berlari untuk mengambilnya, Adinata khawatir Thea akan ketakutan, jadi dia berinisiatif untuk memegang lengannya, menghentikannya, dan berkata, aku akan mengambilkannya untukmu. Kamu dan Lotta tetap di sini dan jangan bergerak. Tidak mau. Di luar dugaan, saat ini, Thea dan Lotta justru berkata serempak, tidak membiarkan Adinata mengangkatnya. Adinata tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa kedua orang itu melakukan ini. Thea berkata, sebaiknya aku pergi. Lotta juga berkata, iya, Kak Thea bisa mengatasinya sendiri selagi tidak ada angin. Adinata tidak menghentikannya. Ketika Thea kembali dengan lukisan itu, Adinata mengulurkan tangannya dengan rasa ingin tahu. Lukisan apa yang begitu penting? Coba saya lihat. Tidak mau. Kedua gadis itu kembali menolak secara serempak. Hal ini membuat Adinata semakin penasaran. Mereka berdua misterius. Apa yang mereka lakukan? Ini masalah hidup dan mati, tidak ada lukisan yang tidak bisa saya lihat. Lotta berkata dengan genit. Saudara Adinata, tolong berhenti membaca. Ini adalah rahasia kecil antara kita dua saudara perempuan. Kamu sudah dewasa. Jika kamu melihat ini, kami akan malu. Adinata tahu bahwa beberapa gadis membaca komik dan Mei secara pribadi. Apakah kedua gadis kecil ini juga memiliki minat ini? Ya, Adinata tidak terlalu tertarik dengan lukisan-lukisan ini. Adinata berkata, tornado berikutnya akan bertiup kapan saja. Pintu masuk ke kastil terlalu berbahaya. Ayo cepat bertemu dengan tim kita. Bab 873. Saudara hidup dan mati bersama. 10 menit kemudian, Han Xiaozong melancarkan perang habis-habisan. Baik di langit atau di tanah, mereka memberikan semua yang mereka miliki. Semua orang keluar dengan kekuatan penuh, hanya untuk membunuh Adinata. Di luar kastil terdengar suara tembakan, kilat, dan guntur. Xuan Brahma, yang sedang tidur nyenyak, juga menerima pesan dari bawahannya. Bip bip bip. Xuan Brahma mendengar suara di ponselnya dan segera membukanya dan menemukan bahwa itu dari Suzaku, mengatakan bahwa keluarga Ross telah melancarkan perang skala penuh. Brengsek! Xuan Brahma tahu bahwa situasi di luar pasti sangat sengit, jadi dia segera mengenakan pakaiannya dan berjalan ke ruang komando tempur. Pertarungan dimulai, dia mulai bertarung lagi. Kali ini Baron Rose tampak serius dan ingin menyerang. Xuan Brahma masuk, berbicara dengan penuh semangat, melihat Anne George terbaring di atas meja, dan bertanya, mengapa Miss George tertidur di sini? Dolhouse datang dan berkata, Miss George agak mengantuk, istirahat saja. Xuan Brahma terdiam beberapa saat. Mengantuk? Kamu sangat cemas dan masih mengantuk? Apakah kamu bercanda? Ngomong-ngomong, di mana saudara ketigaku?
Dia seharusnya sudah menduganya saat ini dan seharusnya ada di sini. Pada saat ini, Mia, yang sedang duduk di samping, berkata sambil tersenyum buruk, "Itian Brahmasyen yang terkenal itu?" Dia keluar. "Keluar? Kemana kamu pergi?" Xuan Brahma bingung untuk sementara waktu. Mia menunjuk situasi pertempuran sengit yang ditransmisikan oleh drone di layar lebar dan berkata, "Dia pergi ke medan perang. Jika kamu ingin melihatnya dengan jelas, kita bisa memotretnya dari dekat." Xuan Brahma segera panik. Apa? Mengapa dia ingin pergi ke medan perang? Dia adalah dewa. Bagaimana bisa ada alasan bagi dewa untuk pergi ke garis depan? Jika sesuatu terjadi padanya di medan perang, siapa yang bisa memberi kita nasihat? Kita semua akan mati. Bagaimana caramu melakukannya? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Saat ini, Dorhaus mendengus dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. Satu-satunya yang ingin dibunuh Presiden Ross sekarang adalah Adinata. Jika dia keluar, kita akan lebih aman. Itu benar, Imia juga setuju sambil menyeringai. Melihat senyum gelap kedua orang itu, Xuan Brahma segera mengerti bahwa Adinata mungkin dipaksa keluar oleh mereka. Xuan Brahma sangat marah dan bertanya pada Dolhouse, apakah kamu menipu saudara ketigaku?" Dolhaus sangat meremehkan Xuan Brahma dan bahkan tidak repot-repot menyangkalnya. Berkata, "Jadi apa? Kamu ingin mati?" Kata Xuan Brahma dan hendak bergegas, ingin meninju Dorhaus lagi. Namun, sebelum Xuan Brahma bisa mendekati Dorhaus, dua pria dari keluarga Haus mengambil senjata dan menunjuk ke kepala Xuan Brahma. "Satu langkah lagi dan aku akan membunuhmu." Laki-laki keluarga DPR mengancam. Xuan Brahma mengepalkan tangannya dan menatap Dolhouse dengan ganas. Dia tidak bodoh. Dia tahu jika dia bertindak sembarangan, dia akan benar-benar mati. Dolhaus, sebaliknya, dengan bangga berjalan ke arah Xuan Brahma, mengangkat tangan kanannya, dan meninju dia. "Ledakan!" Dolhaus berkata, pukulan ini untuk membalas pukulan yang kamu pukul padaku 2 hari yang lalu. Jika bukan karena kamu sekarang mengendalikan keluarga Addington, aku akan mengusirmu. Mulai sekarang, jadilah Miss George dan pengikut kecilku. Saya ganggu." Xuan Brahma meludah dan berkata dengan marah, Kalian yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena saudara ketigaku, kalian akan dibombardir sampai mati oleh keluarga Ross di hutan Reno. Sekarang setelah krisismu selesai, kamu benar-benar mengabaikannya? Oke, jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan menyelamatkanmu." Dolhaus dengan cepat menghentikannya. Berhenti. Kemana kamu pergi? Aku memperingatkanmu, kamu hanya dapat meninggalkan kastil ini sekarang, tetapi kamu tidak diizinkan masuk. Kamu tidak ingin membawa Adinata kembali ke kastil lagi. Jika kamu keluar, maka kamu tidak ingin masuk lagi. Situasi pertempuran di luar sangat serius, dan semua tentara keluarga George dan keluarga Haus telah mundur. Hanya keluarga Smith dan anak buah Adinata dan Xuan Brahma yang berperang melawan keluarga Ross. Anda tahu, meskipun Anda termasuk keluarga George dan keluarga Haus, mereka bukanlah tandingan keluarga Ross. Tanpa dua keluarga besar mereka, kesenjangan kekuatan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, keluar sekarang sama dengan mengirimkan kematian. Dorhaus ingin menggunakan kata-kata ini untuk mengintimidasi Xuan Brahma dan membuatnya menyerah dengan patuh. Tanpa diduga, Xuan Brahma tidak ragu sama sekali. Jika kamu tidak masuk, kamu tidak akan masuk. Aku tidak akan pernah melihat saudara ketigaku sendirian di luar. Aku ingin hidup dan mati bersama saudara ketigaku. Setelah mengatakan itu, Xuan Brahma keluar. Pria bodoh. Rumah boneka sangat marah. Di sisi lain, Mia menyilangkan kaki rampingnya dan berkata, Ayah, bajingan ini ingin keluar dan mati. Jadi mengapa tidak melepaskannya? Mengapa menghentikannya? Sebelumnya, Mia pernah dicium secara paksa oleh Xuan Brahma yang mabuk dan diganggu olehnya beberapa kali, yang membuat Mia sangat marah. Dorhaus berkata, meskipun Xuan Brahma pantas mati, dia mengendalikan keluarga Addington. Jika kita bisa membuatnya menyerah kepada kita, masih banyak manfaatnya. Tapi lupakan saja, keluarga George juga punya senjata laser, biarkan dia keluar dan dikuburkan bersama Adinata. Xuan Brahma mengenakan peralatan pelindung dan senjata. Dan sambil berjalan menuju pintu keluar, dia mengirim pesan suara ke Suzaku. Kirimkan aku lokasimu dan aku akan segera mencarimu. Segera, Suzaku mengirimkan lokasinya. Xuan Brahma mengklik peta dan melihat. Cukup dekat. Hanya beberapa menit lari. Saya membuka pintu dan keluar belum lama ini. Tiba-tiba, angin puting beliung melanda. Oh sial. Xuan Brahma tersapu ke udara, tidak seperti Adinata. Dia tidak jatuh, tetapi tetap tergantung di udara. Xuan Brahma tidak punya pilihan selain mengirim pesan lain ke Suzaku. Suzaku, datang dan jemput aku. Aku tidak bisa turun dari langit. Setengah jam kemudian. Adinata, Xuan Brahma, Luo Tea, Suzaku, Dewangga dan yang lainnya berkumpul bersama. Mereka sekarang berada di paling belakang medan perang. Dan para prajurit di depan terlibat dalam pertempuran paling sengit. Senjata cuaca, senjata biologi dan kimia, senjata laser, meriam, peluru.
Meski jangkauannya tidak seluas dan berbahaya seperti bom atom. Namun ini pertama kalinya dalam sejarah bumi terjadi persaingan antara begitu banyak senjata berteknologi tinggi. Tentu saja, meski pertempuran di sini sengit, orang-orang di belahan dunia lain tidak mengetahuinya. Adinata melihat Xuan Brahma dengan hidung memar dan wajah bengkak dan berkata, "Xuan Brahma, kamu seharusnya tidak keluar. Seharusnya ada salah satu orang kita di kastil." Adinata tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tetapi dia takut situasinya akan menjadi tidak terkendali dan kedua gadis itu, Lota dan Thea, tidak punya jalan keluar. Xuan Brahma berkata, "Bajingan ini, Dorhaus dan putrinya, ditipu untuk berkelahi dengan Rose. Saya tahu Anda ada di luar, bagaimana saya bisa menonton dengan tenang? Saat aku kembali, aku pasti akan memberi pelajaran pada ayah dan anak ini." Adinata mengira semuanya sekarang direncanakan oleh Haus dan putrinya, dia sangat marah dan berkata dengan ekspresi dingin, "Aku akan membunuh mereka." Bab 874. Han Xiaozong sudah mati. Ayah dan anak perempuan Haus tahu bahwa Adinata adalah dewa, namun mereka berani menggunakan metode ini pada Adinata. Ini hanyalah pukulan bagi kepala Tai Sui. Ketika mereka memasang jebakan untuk Adinata, mereka seharusnya tahu konsekuensi menyinggung Adinata. Alasan mengapa mereka berani melakukan ini adalah untuk berjudi. Taruhan Adinata akan kalah dari Biron Rose. Taruhan Adinata akan dibunuh oleh seseorang dari keluarga Rose. Xuan Brahma mengangguk dan berkata, "Baiklah. Ketika kita sudah dekat dengan Biron Rose, kita bisa kembali dan membunuh ayah dan anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih ini." Ngomong-ngomong, saudara ketiga, situasi pertempuran sangat rumit sekarang. Kamu harus segera menggunakan kekuatan sucimu untuk memprediksi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Adinata mengangguk, segera menutup matanya, menahan napas dan memasuki kondisi prediksi. Bum bum bum. Bang bang bang. Dalam benak Adinata, situasi pertempuran yang sama atau bahkan lebih intens muncul di benaknya. Kedua belah pihak menggunakan segala jenis senjata, mengakibatkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Adinata mengerutkan kening. Situasi pertempuran terlalu rumit, dengan semua jenis senjata canggih. Dia tidak bisa menemukan peluang yang cocok untuk menang melalui situasi pertempuran ini. Setelah memperkirakan beberapa menit, Adinata berkeringat deras. "Bagaimana?" Xuan Brahma dan yang lainnya bertanya dengan prihatin. Tapi Adinata menggelengkan kepalanya. Medan perang terlalu kacau. Ini semua adalah kompetisi senjata skala besar. Bahkan jika saya memperkirakannya, saya tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, kecuali saya tidak bertarung. Xuan Brahma, Luo Tea dan yang lainnya juga menjadi khawatir. Kini, kesenjangan antara senjata keluarga besar ini dan keluarga Ross terlalu besar, dan hal ini tidak dapat diselesaikan dengan prediksi dalam waktu singkat. Ya Tuhan, apakah kita semua akan mati di sini? Lota dengan gugup memegang tangan Thea. Kedua gadis itu terlihat sangat pasif dan ketakutan. Meskipun Adinata telah menghabiskan banyak energi mental, demi Lota, dia berkata, "Saya akan mencoba lagi." Dengan mengatakan itu, Adinata menutup matanya lagi dan terus meramal. Kali ini, sosok Biron Rose muncul di benaknya. Dalam adegan ini, Biron Rose menunjukkan senyuman yang sangat aneh yang sangat familiar bagi Adinata. Adinata telah melihat senyuman ini berkali-kali dalam setengah tahun terakhir. Itu 100% senyuman sinis Han Xiaozong. Temperamen seperti parit yang malang, gelap, dan bau seperti ini jelas merupakan ciri khas Han Xiaozong. Tidak mungkin master seperti Biron Rose ada. Han Xiaozong. Adinata tiba-tiba membuka matanya dan memanggil nama Han Xiaozong. Luota juga terkejut dan berkata, ada apa, saudara Adinata Brahma? Apa yang kamu prediksi? Apakah iblis besar Han Xiaozong juga akan datang?" Xuan Brahma juga sangat terkejut. Bukankah orang itu selalu suka bersembunyi di kegelapan? Beraninya dia datang ke adegan seperti itu? Tidak ada yang tahu kemungkinan hubungan antara Han Xiaozong dan Biron Rose. Tapi Adinata tahu. Han Xiaozong telah memaksa dan memohon pada Adinata selama lebih dari setengah tahun untuk membantunya meneliti operasi penggantian otak. Apa tujuannya? Bukankah hanya agar suatu saat dia bisa bertukar otak dengan Baron Rose nomor 1 dunia? Apakah dia sudah berhasil? Adinata sangat ingin menyampaikan prediksi itu lagi dan memprediksi apakah akan ada cerita antara Han Xiaozong dan Biron Rose, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jadi, Adinata segera memberitahu Dewangga. Panggil Ganendra. Ya. Sekarang, Ganendra berada di Tiongkok, mengikuti King Long untuk melindungi keselamatan Cintia Yandra dan Anastasia. Tuan, telepon. Setelah Dewangga menelepon, dia menyerahkan telepon itu kepada Adinata. Adinata mengangkat telepon dan bertanya terlebih dahulu, apakah Anastasia dan Cintia baik-baik saja? Ganendra menjawab, tidak apa-apa, Guru. Mereka sangat aman. Mereka semua bersembunyi di balik jubah tembus pandang. Kami belum diserang sama sekali, dan Li Wei serta yang lainnya dari grup Longqian juga datang untuk membantu kami. Masuknya banyak negara dan wilayah juga telah dibatasi. Sekarang, apa yang diunggah di internet begitu misterius? Guru, apa yang terjadi di sana? Apakah Anda memerlukan bantuan? Saudara King Long sangat cemas di sini.
Sebagai pemain terbaik dunia, Qinglong tidak dapat tampil di medan perang paling penting di dunia untuk melindungi keselamatan Adinata, yang membuatnya sangat menderita. Namun, Adinata lebih mengkhawatirkan keselamatan Cynthia Yandra, jadi dia selalu menempatkan Qinglong di pihak Cynthia Yandra. Adinata berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Sekarang, segera pergi ke Jixi, desa tempat Anastasia diculik sebelumnya, dan periksa keberadaan Han Xiaozong, terutama apakah dia masih hidup atau sudah mati." Menerima. Setelah menutup telepon, Lotta bertanya dengan hati-hati, "Ya, apakah Han Xiaozong sudah mati?" Adinata mengangguk. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, itu mungkin. Lotta tidak terlalu senang. Meskipun Han Xiaozong memang ingin berbuat jahat padanya dan telah mengendalikan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Tapi seperti yang dikatakan Han Xiaozong sebelumnya, dia membesarkan Luota seorang diri. Sebenarnya, tidak berlebihan jika Han Xiaozong menyebut Luota sebagai putri tirinya. Terlebih lagi, dalam 18 tahun sebelum ia dewasa, Han Xiaozong benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Lotta. Dia tidak menyentuhnya, tidak menciumnya, dan benar-benar ingin menunggu sampai ulang tahunnya yang ke-18 untuk mendapatkannya. Jika itu adalah penjahat tercela lainnya, tidak masalah apakah Anda sudah dewasa atau belum. Dalam pemberitaan, banyak sekali cerita tentang ayah yang kejam menganiaya anak perempuan mereka yang masih di bawah umur. Lotta menghela nafas dengan emosi. Aduh, dia akhirnya mati." Thea bertanya, "Iblis besar sudah mati. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Mengapa kamu menghela nafas?" Lotta berkata dengan tenang, "Saya sangat membencinya. Saya benci dia menculik orang tua saya selama bertahun-tahun. Tapi, bagaimanapun juga, aku diajar olehnya. Dia mengajariku banyak hal. Dia juga guruku." Thea sangat penasaran. Apa yang dia ajarkan padamu? Apalagi?" Lotta berkata, "Banyak hal, termasuk menyanyi, cara memegang sumpit, cara menghadapi orang, cara jatuh cinta, cara berkencan, semua yang dapat Anda bayangkan, dia menceritakan dan mengajari saya." Semua orang mengangguk. Memang Lotta telah dikurung di kastil dan tidak bisa pergi ke sekolah. Dia tidak punya teman sekelas atau guru. Tentu saja, Han Xiaozong juga akan mempekerjakan beberapa guru profesional untuk mengajarinya. Namun, sebagian besar pendidikan Luota diberikan kepadanya oleh Han Xiaozong. Thea terkejut dan berkata, "Hazi, kenapa dia mengajarkan segalanya? Mungkinkah dia juga mengajarkan cara berciuman dan bercinta antara pria dan wanita?" Lotta mengangguk malu-malu. Thea tertawa keras. Iblis besar ini sangat sabar sehingga dia mengajarimu segalanya. Namun, kamu harus berterima kasih padanya karena telah mengajarimu begitu banyak. Tidak, Anda tidak akan mengerti apapun, dan Anda bahkan tidak tahu bahwa seorang pria dan seorang wanita akan memiliki anak bersama. Anda mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu kepada Tian Brahmashen selama 24 jam ketika Anda masih muda. Kaget, haha. Lotta segera mendorong Thea. Apa? Ada yang melumpuhkan ke Adinata? Dia meminum obat tidur, aku tidak meminumnya, dan aku tidak menipu dia untuk meminumnya. Adinata. Adinata sedikit malu. Aku diolehmu, dan kamu masih menyalahkanku karena meminum obat tidur? Xuan Brahma menyipitkan matanya dan menjadi penasaran saat dia mendengarkan percakapan beberapa orang. Sepertinya aku melewatkan cerita yang sangat menarik. Bab 875. Adinata akhirnya mengambil tindakan. Setengah jam kemudian, medan perang menjadi semakin intens, dengan semburan guntur dan hujan asam di langit yang gelap dan suram. Di bawah petir yang terus-menerus, keluarga Ros, keluarga Brahma, keluarga Semit, dan anak buah Xuan Brahma bertempur sengit. Dalam setengah jam terakhir, di bawah kepemimpinan pribadi Han Xiaozong, dan dengan keunggulan senjata dan peralatan mereka, keluarga Ros tidak dapat dihentikan. Orang-orang Adinata, Xuan Brahma, Luotea dan lainnya dikalahkan dan dibunuh satu demi satu. Melihat ada kurang dari 100 orang yang melindungi Adinata di depannya, Han Xiaozong lelah membunuh dan segera memerintahkan Baron, "Geluncurkan tornado dan lemparkan orang-orang ini ke udara untukku." Ya, seperti yang diharapkan, tornado telah dibuat menjadi senjata konvensional oleh keluarga Ros, seperti selongsong pistol, siap digunakan. Tornado yang kuat langsung menyapu kelompok terakhir orang yang melindungi Adinata, elit di antara elit, ke udara. Tentu saja, karena sifat tornado yang tidak terkendali, orang-orang dari keluarga Ros yang bertempur di medan perang juga ikut terlibat. Namun, Adinata dan yang lainnya di belakang, serta Han Xiaozong dan pasukan utama lainnya, tidak terpengaruh oleh tornado tersebut. Tornado ini menjadi senjata dan bukan fenomena alam. Oleh karena itu, Han Xiaozong bahkan dapat berjalan di bawah tornado yang terbentuk tanpa terpengaruh. Ibarat peluru yang ditembakkan dan dipaku ke dinding, jadi tidak berbahaya. Saat ini, Adinata dan Han Xiaozong sudah bisa melihat satu sama lain dari kejauhan. Hehe. Han Xiaozong menunjukkan senyum bangga. Saat ini, di dalam kastil, keluarga Haus tidak mengetahui berapa banyak drone yang telah dikirim untuk mengirimkan rekaman pengawasan. Drone yang dikirim sebelumnya, bahkan drone siluman,
Semuanya ditembak jatuh oleh medan perang yang kejam ini. Melihat cuplikan terbaru, Dolhouse dan yang lainnya pun menjadi heboh. Hahaha, keluarga Ross benar-benar kuat. Mereka telah meraih kemenangan telak. Adinata akan dihabisi. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia akan segera dieksekusi oleh Presiden Ross. Doorhouse melihat ratusan orang telah tersapu ke udara. Saat ini, Adinata telah kehilangan semua perlindungan. Hanya ada beberapa orang di sekitarnya, seperti Xuan Brahma, Luo Tea, dan Tea. Orang-orang ini tidak dapat melindungi Adinata. Pada saat ini, Anne George perlahan-lahan terbangun. Setelah bangun tidur dan melihat pemandangan medan perang di layar lebar, saya tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Tea ada di medan perang. Doorhouse buru-buru berjalan mendekat dan berkata, Miss George, aku minta maaf karena baru saja menjatuhkanmu. Aku masih mengatakan hal yang sama. Gadis Asia di medan perang sekarang bukanlah putrimu. Tea, ledakan. Anne George meninju wajah Dolhouse dan berkata dengan marah. Apakah aku perlu kamu memberitahuku? Kamu pikir kamu ini siapa? Mia di samping sangat marah. Mengapa kamu, seorang wanita tua, memukuli ayahku? Dolhouse mengulurkan tangannya dan mempersilahkan Mia untuk duduk. Ia sendiri tidak keberatan dipukul oleh Miss George yang selama ini ia kagumi. Dolhouse berkata, Miss George, tidak masalah meskipun Anda mengira dia adalah putri Anda. Satu-satunya orang yang ingin dibunuh oleh Presiden Ross adalah Adinata, dan dia tidak akan menyentuh putri Anda. Saya jamin itu. Dengan situasi perang saat ini, bahkan jika Anne George mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, itu sudah terlambat. Dengan kekuatan keluarga Ross dan ketegasan Baron Ross, dia pasti akan membunuh semua orang yang pantas dibunuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Sebaiknya begini. Anne George menatap Dolhouse dengan marah. Di medan perang, Han Xiaozong memimpin Baron dan yang lainnya berjalan menuju Adinata dan yang lainnya. Hujan masih turun dan guntur masih menyambar, namun saat ini sepertinya tidak ada yang mendengar suara apapun. Hampir semua orang di pihak Adinata membeku. Sial, apakah aku, Xuan Brahma, akan mati di sini hari ini? Sungguh menyedihkan. Aku telah bermain dengan begitu banyak wanita dalam hidupku, tapi aku bahkan belum punya anak. Aku tidak bisa mewariskan gen sebaik itu. Xuan Brahma sedikit emosional. Tea sudah mati 1 kali, jadi dia tidak terlalu takut. Luota, sebaliknya, bahkan lebih mengkhawatirkan Adinata. Saudara Adinata adalah dewa, dia tidak boleh mati. Ding ding ding. Saat ini, Adinata menerima telepon dari Ganendra. Ganendra menjentikan cincin di jari tangan kanannya dan menjawab panggilan itu. Ganendra melaporkan, Guru, saya menemukan batu nisan di kepala desa Jixi. Dikatakan, makam Han Xiaozong. Tuan, binatang buas Han Xiaozong itu sudah mati. Hahaha. Saya bahkan menggali kuburnya, mengeluarkan peti matinya dan membongkarnya untuk dilihat. Itu adalah cucu Han Xiaozong. Jenazahnya diawetkan dengan baik menggunakan metode pendinginan berteknologi tinggi. Saya menendangnya 2 kali, tetapi tidak ada reaksi. Pasti sudah mati. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Adinata. Dia tahu bahwa orang yang meninggal bukanlah Han Xiaozong yang asli, melainkan Baron Ross. Baron Ross di depanku adalah Han Xiaozong yang asli. Han Xiaozong berhasil bertukar otak dengan Baron Ross. Han Xiaozong yang mengerikan, sangat menakutkan, sangat kuat. Dia benar-benar melakukannya. Adinata juga dengan tulus mengagumi Han Xiaozong. Baron Ross adalah orang dengan peringkat tertinggi di dunia dan orang yang paling sulit dihadapi. Han Xiaozong berhasil menangkap Baron Ross dan mengubah otaknya bersamanya tanpa ketahuan oleh keluarga Ross. Ini sungguh terlalu kuat. Jika itu Adinata, dia mungkin tidak sepenuhnya yakin. Faktanya, Adinata sudah lama curiga bahwa Han Xiaozong telah berhasil, dan Adinata juga berharap demikian. Karena Adinata tidak bisa menghadapi Baron Ross, tapi dia bisa menghadapi Han Xiaozong. Di dalam alat pen stabil untuk operasi penggantian otak, Adinata menggunakan tangan dan kakinya untuk memasang sesuatu seperti kutukan pengencang yang dapat mengendalikan otaknya. Itu bisa membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Alasan mengapa saya tidak mengambil tindakan secara langsung adalah karena jika saya tidak mendapat konfirmasi 100%, saya akan melakukannya dengan gegabah. Jika Tea dan Wuriguli juga mengalami reaksi rasa sakit pada saat yang sama, namun Han Xiaozong tidak mengambil tindakan, maka Han Xiaozong akan mengetahui bahwa Adinata telah menggerakkan tangan dan kakinya selama operasi penggantian otak. Pada saat itu, Han Xiaozong tidak akan menjalani operasi penggantian otak. Dengan cara ini, Adinata tidak bisa lagi menggunakan Han Xiaozong untuk mengendalikan keluarga Ross yang kuat. Sekarang, dapat dinyatakan bahwa pemenang akhirnya adalah Adinata. Adinata tersenyum ringan dan segera mengalihkan panggilan ke Dr. Liang dari tim peneliti ilmiah. Tuan, apa perintah Anda? Tanya Dr. Liang. Adinata tersenyum dan berkata, sudah waktunya memberitahu mereka apa artinya menyaksikan belalang mengintai jangkrik sementara Oriole berada di belakang. Dengarkan instruksi saya dan bersiaplah untuk melafalkan mantra pengencangan kita. Menerima. Saat ini, Han Xiaozong dan yang lainnya telah melewati tornado dengan senjata di tangan dan mendatangi Adinata.
Han Xiaozong memegang pedang prajurit pulau di tangannya. Pedang ini bukanlah pisau biasa, melainkan senjata laser. Dia bisa membunuh Adinata dari jarak jauh. Namun, dia tidak melakukan ini. Dia berjalan menuju Adinata dan berkata, "Adinata, hari ini aku akan membuat dunia berubah warna, membiarkan darah mengalir ke sungai, dan membiarkan senjata tercanggih di dunia dilepaskan. Hanya untuk satu hal, untuk membunuhmu." Bab 876. Kakak ketigaku tidak terkalahkan. Jangan bunuh saudara Adinata. Tubuh mungil Lota berinisiatif memblokir Adinata. Xuan Brahma juga memiliki ide bertarung untuk hidup dan mati, memegang pedang laser dan berkata, "Kakak ketigaku tidak terkalahkan. Jika kamu maju satu langkah lagi, kamu akan mati." Han Xiaozong sama sekali tidak menganggap serius Xuan Brahma dan Luo Tea, dan sepenuhnya mengabaikan kata-kata mereka. Han Xiaozong berkata kepada Adinata, Adinata, kemarilah, berlutut di depanku, dan biarkan aku sendiri yang memenggal kepalamu. Aku bisa berjanji padamu bahwa setelah kematianmu, aku akan melepaskan Lota dan saudara laki-lakimu yang kedua." "Poh!" Xuan Brahma meludah dan mengutuk. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya berkata, saudara ketiga saya adalah dewa. Dia tidak terkalahkan di dunia. Tahukah Anda betapa kuatnya dewa itu? Jika kamu tidak mengompol dan tidurmu malam ini, saudara ketigaku akan dapat melihatnya segera setelah dia menutup matanya." Han Xiaozong tertawa terbahak-bahak. Adinata, saya percaya Anda adalah dewa. Saya juga tahu bahwa Anda dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya berharap Anda dapat memprediksinya, karena jika Anda memprediksinya sekarang, Anda akan melihat Anda berlutut di depan dariku dan dipenggal olehku. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Di hadapan senjata ampuh dan keuntungan di medan perang, Dewa Belaka tidak lagi cukup untuk menakuti Han Xiaozong. Saat ini, Adinata akhirnya bergerak. Dia dengan lembut mendorong Lota yang menghalanginya. Luota berkata cepat, saudara Adinata Brahma, jangan pergi." Adinata tersenyum, mencium kening Lota, lalu maju selangkah lagi. Saat dia berjalan melewati Luota, dia ditangkap oleh Xuan Brahma lagi. Dengan berlinang air mata, Xuan Brahma menggelengkan kepalanya ke arahnya. "Jangan pergi, keturunan keluarga Brahma tidak akan pernah menundukkan kepala. Aku akan mati bersamamu hari ini paling buruk." Pada saat ini, Xuan Brahma merasa sedih. Dia dan saudara ketiganya meninggal secara heroik di sini. Dan apa yang dilakukan kakak tertua mereka, Tian Brahma. Sebagai kakak laki-laki tertua dari keduanya, Tian Brahma sama sekali gagal memikul tanggung jawab menjadi kakak laki-laki tertua. Adinata juga melepaskan tangan Xuan Brahma dari lengannya dan berkata kepadanya, "Jangan khawatir, saudara ketigamu tidak terkalahkan di dunia." Setelah mengatakan itu, Adinata berjalan menuju Han Xiaozong terlepas dari keberatan kerabatnya. Saat ini, Dorhaus dan Anne George di kastil juga melihat pemandangan ini dengan jelas. Hahaha, Adinata berinisiatif menemui Presiden Ross dan mati. Dia menerima takdirnya. Pertempuran sudah berakhir. Kita bebas. Seru rumah boneka. Mia mendengus dengan nada menghina. Apakah ini yang disebut Tuhan? Sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia bahwa bakat seperti dewa jatuh pada sampah Tiongkok seperti itu. Ketika Anne George melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. "Kamu Adinata." Pada saat ini, dia tidak lagi menganggap Adinata sebagai dewa yang unggul, tetapi sebagai anak laki-laki tampan yang dia sukai dan goda. Anne George sangat marah. Mengapa dewa generasi baru harus dieksekusi? Betapa kemampuannya telah meningkatkan keluarga kita. Saya benar-benar tidak setuju dengan pendekatan Presiden Ross. Aku akan meneleponnya dan menghentikannya melakukan ini. Saat ini, Dorhaus dengan cepat menghampiri dan meraih tangan Anne George. "Miss George, tolong jangan. Keputusan Presiden Ross tidak dapat dipertanyakan. Jika Anda membuat marah Presiden Ross saat ini, Anda tidak hanya tidak dapat membantu Adinata, Anda juga akan marah." Anne George membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya, jadi dia mengangkat tangannya dan menampar Dorhaus lagi. "Bentak." Mia sangat marah. "Jangan pukul ayahku lagi, wanita tua." Anne George benci karena dia tidak bisa membantu Adinata. Ketika dia melihat Mia berbicara seperti ini, dia berjalan mendekat, mengangkat tangannya dan menampar Mia. "Bentak." Mia tidak menyangka setelah Anne George memukuli ayahnya, dia kemudian akan memukulinya. "Beraninya kamu menindas ayah dan anak kami seperti ini?" Anne George berkata, "Ini istanaku, aku bisa membunuhmu." Mia menutupi wajahnya dan marah. Dorhaus segera datang untuk menghibur putrinya yang sombong. "Lupakan saja, Mia, Miss George adalah kakakmu, tidak apa-apa jika dia memberimu pelajaran." Mia duduk bersandar di kursinya dengan tidak senang dan mengejek dengan dingin. "HMPH, betapapun marahnya kamu, teman lamamu akan mati." Anne George merasa berat dan melihat kembali layar video di layar lebar. Di medan perang, ketika dia melihat Adinata datang atas inisiatifnya sendiri tanpa senjata apapun, Han Xiaozong tertawa puas. "Baiklah, berlututlah."
Aku harus melihatmu mati dengan mataku sendiri sebelum aku merasa lega. Adinata memandang Han Xiaozong dan terus menatap matanya. Karena bagian tubuh Baron Rose yang lain tidak menampakkan apapun, itulah seharusnya penampilan orang kulit putih. Tapi matanya berbeda, matanya menyembunyikan jiwa dan pikiran seseorang. Yang pasti tersembunyi di mata Baron Rose di hadapannya adalah jiwa Han Xiaozong. Adinata memandang Han Xiaozong dan berkata dalam bahasa Inggris, "Jika kamu pandai berlatih bahasa Inggris Amerika, apakah kamu sudah lama berlatih?" Wajah Han Xiaozong tiba-tiba menjadi pucat. Adinata sebenarnya mengetahui identitas asli Han Xiaozong. Sama sekali tidak ada kesalahan, meskipun Adinata tidak menyebut nama Han Xiaozong. Namun, sikap dan nada suara Adinata saat ini, dan perubahan komunikasi yang tiba-tiba semuanya menunjukkan bahwa Adinata sudah mengetahui bahwa Han Xiaozong dan Baron Rose telah bertukar pikiran. Han Xiaozong tertegun sejenak, lalu tertawa. "Hahaha, terkadang percuma jika kamu mengetahui terlalu banyak kebenaran. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini." Han Xiaozong mengambil pedang samurai dan berkata kepada Adinata, "Kamu tidak mau berlutut? Sepertinya kamu berencana mati sambil berdiri." Adinata berkata, Sudah cukup jika salah satu dari kita berlutut." Han Xiaozong mendengus dingin. Seperti yang diharapkan dari dewa, kamu begitu anggun sebelum mati. Oke, aku akan mengirimmu pergi." Tangan kanan Han Xiaozong juga menjadi bersemangat. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Tapi ini pertama kalinya dia membunuh dewa. Setelah membunuh Tian Brahma Shen, Han Xiaozong akan menduduki peringkat nomor 1 dunia dan tidak lagi menjadi ancaman. Han Xiaozong mengangkat pisaunya dan mengayunkannya ke arah Adinata. "Tidak mau." Lota ingin bergegas, tapi Thea memeluknya erat. Adinata tidak melakukan apapun selain mengetuk cincin di tangan kanannya dengan jari tangan kirinya. "Ini adalah pesan untuk Dr. Liang. Anda bisa mulai membaca mantra pita ketat." Kemudian, ketika semua orang mengira Adinata akan dibacok sampai mati, pedang samurai yang dipegang Han Xiaozong di tangan kanannya tiba-tiba terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Han Xiaozong tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Presiden Rose, mengapa Anda meletakkan pisaunya?" Dia terlihat sangat tidak nyaman. Apakah Adinata melakukan sesuatu padanya? Tapi dia jelas tidak punya senjata. Di dalam kastil, Doorhouse dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. "Tuan Rose, apa kabar?" Baron melangkah maju dengan cepat dan bertanya dengan prihatin. Han Xiaozong berhenti sejenak dan menemukan bahwa rasa sakit di kepalanya berangsur-angsur hilang. "Saya pikir itu hanya masalah kecil yang belum sepenuhnya terintegrasi setelah transplantasi otak. Saya baik-baik saja." Han Xiaozong mengambil pedang samurai lagi dan menebas Adinata lagi. Adinata masih berdiri di sana, tidak bergerak. Tepat ketika Han Xiaozong hendak menebas Adinata lagi, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang parah lagi. Bukan hanya dia. Thea di belakangnya pun membuang lukisan yang dipegangnya kesakitan. Berdebar. Han Xiaozong kesakitan dan berlutut tepat di depan Adinata. Bab 877. Berlutut dan sembah Tian Brahma Shen. Di dalam kastil, Doorhouse, Anne George dan yang lainnya sangat terkejut saat melihatnya. Doorhouse berkata dengan terkejut, "Dia Tuhan, apakah saya salah melihatnya? Presiden Rose sebenarnya berlutut di depan Adinata. Apa yang sebenarnya terjadi?" Anne George juga tampak terkejut. Saya samar-samar melihat tangan Adinata tampak bergerak. Mungkinkah dia mengetahui sihir atau semacamnya? Sama seperti Han Xiaozong? Han Xiaozong dan Adinata keduanya orang Tionghoa. Dan Han Xiaozong telah membuktikan sebelumnya bahwa dia mengetahui beberapa teknik sihir yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Selain itu, Adinata adalah dewa, dan mungkin saja dia memiliki metode seperti Han Xiaozong, atau bahkan metode yang lebih kuat dari Han Xiaozong. Di medan perang, Han Xiaozong menutupi kepalanya dengan tangannya yang sakit. Senjata laser pedang samurai yang disiapkan untuk Adinata telah lama dilempar ke tanah dan diabaikan. Anehnya, bukan hanya Han Xiaozong yang terluka, tapi juga Thea di sebelahnya. Faktanya, saat ini, bukan hanya Han Xiaozong dan Thea yang terluka. Dan Uzi Guli, dan semua orang yang pernah menjalani operasi transplantasi otak sebelumnya. Karena hal yang ditambahkan Adinata ke pen stabil sekarang ada di otak semua orang yang otaknya telah diubah. Hal ini setara dengan setiap orang yang menjalani operasi penggantian otak secara otomatis diberi kutukan pengetatan. Saat Dr. Liang mengambil kendali, semua orang akan merasakan sakit. "Thea, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak nyaman?" Lota masih sangat prihatin dan terhibur. Thea menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kepalaku sakit. Sakit tanpa alasan. Di medan perang ini, tidak ada yang peduli apakah Thea sakit kepala atau tidak. Perhatian semua orang terfokus pada Han Xiaozong. Adinata menatap Han Xiaozong yang berlutut di depannya dan berkata, "Seperti yang kubilang tadi, hanya perlu salah satu dari kita untuk berlutut." Kemudian, Adinata juga menurunkan tubuhnya dan bertanya dengan lembut pada Han Xiaozong. "Han Xiaozong,
Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan belalang sembah yang mengintai jangkrik dan Oriole di belakangnya? Sakit kepala Han Xiaozong berangsur-angsur mereda. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Adinata, seluruh otaknya sepertinya dibombardir lagi. Belalang sembah mengintai jangkrik sementara Oriole mengikuti, bukankah ini yang ingin dia katakan kepada Baron Rose sebelumnya? Han Xiaozong pandai dalam strategi, dan dialah yang selalu mendapat manfaat darinya. Namun setelah mendengarkan perkataan Adinata, Han Xiaozong tiba-tiba mengerti bahwa di belakangnya, Adinata telah memegang jaring besar, menunggu buah kemenangan Han Xiaozong. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Han Xiaozong bertanya dengan ngeri. Adinata mendekat ke telinga Han Xiaozong dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung tanpa membiarkan orang lain mendengar. Saya menambahkan sesuatu ke stabilizer yang digunakan untuk operasi penggantian otak. Hidup dan mati Anda sekarang sepenuhnya di bawah kendali saya. Apa? Han Xiaozong terkejut. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia menunggu begitu banyak orang untuk menjalani uji coba operasi transplantasi otak dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja sebelum melakukannya sendiri. Tanpa diduga, Adinata sangat pandai membuat perencanaan dan sabar. Jelas dia bisa mengendalikan hidup dan mati Wuriguli dan yang lainnya, tapi dia tetap berdiri diam. Hingga Han Xiaozong dan Baron Rose menyelesaikan operasinya. Han Xiaozong tahu bahwa hidupnya telah berakhir dan dia ditakdirkan untuk menjadi boneka Adinata. Bahkan jika Han Xiaozong membunuh Adinata saat ini, itu tidak ada gunanya. Orang yang mengendalikan Han Xiaozong jelas tidak ada di tempat kejadian. Adinata berkata kepada Han Xiaozong, "Ya, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah mati bersamaku. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda pasti akan mati di depan saya, dan Anda akan mati dengan sakit kepala yang hebat. Ini akan sangat menyakitkan. Selain itu, setelah kamu mati, aku mungkin tidak akan mati. Aku memiliki kekuatan dewa dan dapat menghindari pembunuhan oleh anak buahmu. Yang kedua adalah, mulai sekarang, jadilah bonekaku. Kamu, orang nomor satu di dunia, Presiden Rose, akan sepenuhnya mematuhi perintahku. Itu pilihanmu." Setelah mengatakan ini, Adinata berdiri tegak. Han Xiaozong, sebaliknya, masih berlutut di tanah, dengan ekspresi kesakitan, ketidakberdayaan dan penyesalan. Jenderal Baron di sampingnya belum pernah melihat tuannya menderita ketidakadilan seperti itu. Dia dengan marah mengambil pistolnya, mengarahkannya ke Adinata, dan berkata dengan marah, "Bajingan, kamu orang Cina sialan, apakah kamu seperti iblis itu Han Xiaozong? Siapa yang tahu hal-hal kotor dan jelek itu? Sihir Cina. Beraninya kamu melakukan ini pada Tuan Rose? Aku akan membunuhmu dengan satu tembakan." Baron bukanlah orang yang suka bercanda, dia memegang pistol dan hendak membunuh Adinata. Namun, Adinata tidak panik, bukan karena dia tidak takut dengan senjata, tetapi karena dia melihat Han Xiaozong sudah bergerak. Saya melihat Han Xiaozong bangkit dari tanah, mengambil pedang samurai, dan menebas Baron sampai mati dengan satu pukulan. Terjadi keributan di medan perang. Semua orang terkejut. Baron Rose sebenarnya membunuh jenderal tercintanya, Baron. Orang-orang di Doorhouse di kastil juga sempat bingung, bertanya-tanya mengapa Baron Rose melakukan ini. Bagaimana mereka tahu bahwa mulai saat ini, orang nomor satu di dunia di mata mereka, Baron Rose, akan menjadi boneka Adinata mulai sekarang. Adinata memandangi tubuh Baron yang mati dengan mata terbuka, dan tersenyum. Dia tahu bahwa Han Xiaozong memilih yang kedua. Orang pintar seperti Han Xiaozong tidak akan pernah melakukan apapun yang menyebabkan kematian yang sama. Dia pasti akan memilih opsi kedua. "Tuan Rose, kenapa kamu membunuh Tuan Baron?" Rakyat Baron Rose sangat bingung. Han Xiaozong berkata dengan marah, Baron, bajingan ini, berani tidak menghormati Tuhan Allah. Dia pantas mati." Sebenarnya Han Xiaozong sudah lama ingin membunuh Baron, karena Baron adalah mantan orang kepercayaan Baron Rose dan orang yang bisa dengan mudah mengungkap identitas Han Xiaozong. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika orang ini berada di dekatnya. Dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Han Xiaozong pertama kali memerintahkan bawahannya, biarkan tornado berhenti. Orang-orang itu kemudian menekan pengontrolnya, dan ratusan orang di langit perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah itu, mereka semua kembali ke camp masing-masing. Han Xiaozong berlutut di depan Adinata lagi di depan semua orang. "Semua orang di keluarga Rose, tolong bergabunglah denganku untuk berlutut di hadapan Dewa Ye." Han Xiaozong berkata dengan keras. Di belakang Han Xiaozong, ratusan orang tertegun sejenak. Mereka bekerja keras untuk membunuh orang yang ingin mereka bunuh, dan akhirnya mereka berada di depan mereka, dan mereka benar-benar ingin berlutut di depan mereka? Namun, melihat tuan mereka berlutut, bagaimana mungkin mereka berani membantah perkataannya? "Berlututlah dan sembahlah Tian Brahma Shen." Semua orang berlutut di tanah dan berlutut di hadapan Adinata. Luota, Xuan Brahma, Thea, dan yang lainnya semuanya tercengang. "Bagaimana mungkin? Kak Adinata, bagaimana caramu melakukannya?" Sedetik yang lalu, Luota hampir mengira Adinata akan mati. Detik ini, semua orang menyerah padanya. Namun, Adinata jelas tidak melakukan apapun. Setelah Xuan Brahma melihatnya,
Dia tertawa keras dan berkata, "Ihahaha, saudara ketigaku memang tak terkalahkan di dunia. Aku benar." Saat ini, di dalam kastil, rumah boneka dan Mia, ayah dan anak perempuannya, semuanya roboh ke tanah ketika mereka melihat pemandangan ini. Bab 878. Dolehousie masih memiliki kartu truf. Doorhouse tampak pucat dan melihat rekaman dari kamera pengintai dengan tidak percaya. Mengapa semua orang di keluarga Ross berlutut di hadapan Adinata? Apakah mereka semua sudah menyerah kepada Adinata? Dollhouse tidak ada di lokasi kejadian dan hanya bisa melihat gambar buram, sehingga sulit untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Baron Rose ingin membunuh Adinata beberapa detik yang lalu. Detik berikutnya, dia akan memimpin seluruh keluarga Ross untuk menyerah kepada Adinata. Putri cantik Mia pun menjadi cemas, meraih lengan Dollhouse dan berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Adinata dan Presiden Ross telah bergabung. Kita menipu Adinata. Ketika dia kembali, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi." Baik House maupun putrinya tahu bahwa sekarang Adinata dan Baron Rose tidak lagi bertengkar, mereka pasti akan dipukuli. Bentak! Dollhouse menampar dirinya sendiri sambil mengeluh. Aku sangat bingung. Aku benar-benar melakukan hal seperti itu pada dewa." Dollhouse segera berlutut di depan Anne George, memeluk betis Anne George yang seperti teratai, dan memohon bantuan. "Miss George, tolong selamatkan aku dan Mia." Anne George mau tidak mau menendang wajah Dollhouse pada saat ini, dia juga sangat marah. "Menyelamatkanmu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diriku sendiri. Kastil itu milikku. Jika kamu menipu Adinata seperti ini dan tidak membiarkannya masuk, mungkin dia akan mengira aku satu kelompok denganmu. Mungkin saat dia kembali, dia akan membunuhku juga." Anne George sangat menyesalinya. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Adinata, tapi dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Adinata. Ketika Doorhouse mengatakan bahwa dia akan menemukan cara untuk mengeluarkan Adinata, Anne George tidak memarahinya dengan keras dan tidak ingin dia melakukannya. Meskipun dia memiliki perasaan terhadap Adinata, orang-orang selalu egois, dan dia tidak ingin tinggal di sini bersama Adinata selama beberapa dekade, atau mati bersama. Dollhouse berkata, mereka pasti akan kembali ke kastil sebentar lagi. "Miss George, Anda tidak boleh membuka pintunya." Anne George mau tidak mau menampar Dollhouse lagi. "Kamu masih ingin aku melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi? Nanti, aku akan berinisiatif membuka pintu kastil dan menyambut Tian Brahmashen dan Presiden Ross. Aku, Anne George, akan membiarkan mereka mengeksekusiku." Mia menjadi cemas. Tidak, Bibi George, Anda tidak ikut serta dalam menipu Tian Brahmashen, tetapi saya sendiri yang mengambil tindakan itu. Setelah Tian Brahmashen masuk, dia pasti akan membunuhku." Mia tidak bisa menahan tangisnya saat dia berbicara. Anne George memandang Mia dengan jijik. Dia sangat cantik, tetapi memiliki hati yang kejam. Dia juga terus mengatakan bahwa Adinata tidak layak memiliki kekuatan dewa, dan dia sia-sia. "Mia, kamu juga harus membayar harga atas ketidaktahuanmu." Mia menangis. Doorhouse menepuk kepala Mia dengan sedih dan berkata, sayangku, jangan takut. Kamu cantik. Tian Brahmashen tidak akan membunuhmu. Sekarang, dengarkan aku dan pergi ke kamarmu. Lalu buka pakaianmu." Mia selalu narsis, tapi dia kehilangan kepercayaan dirinya saat ini. Apakah ini berguna? Aku khawatir Tian Brahmashen bahkan tidak mau melihatku. "Ayah, sebaiknya kita pergi dari sini sebelum Tian Brahmashen datang." Tapi Dollhouse menggelengkan kepalanya. Melarikan diri? Jika hanya Adinata atau Presiden Ross, masih ada kemungkinan pilihan ini. Tetapi sekarang, Presiden Ross telah sepenuhnya menyerah kepada Adinata, dan keduanya berada di garis depan yang sama. Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat bagi kita. Anne George juga sangat setuju. Kemanapun kamu melarikan diri, Adinata pasti akan menemukanmu. Dan semakin kamu melarikan diri, semakin kecil kemungkinan dia akan melepaskanmu. Dollhouse berkata, Miss George benar. Satu-satunya cara kami adalah menyelesaikan masalah ini secara langsung dan memohon belas kasihan padanya. Mia terus menangis. Adinata tidak mau mendengarkan, dia pasti akan membunuhku. Aku tidak mau, aku ingin melarikan diri. Doorhouse meraih lengan ramping Mia dan berkata, Mia, ayah tidak akan bercanda dengan hidupmu. Meskipun keluarga House kami belum mengembangkan senjata apapun yang dapat menghancurkan bumi, ketika menyangkut menguping berita dunia, saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari kami. Terkadang, informasi lebih efektif dibandingkan senjata, uang, status, dan teknologi. Anne George kaget. Dia memang meremehkan Dollhouse akhir-akhir ini. Bagaimanapun, Doorhouse adalah kepala keluarga yang tertutup. Meskipun dia berperilaku sangat rendah hati, dia sebenarnya sangat tertutup. Anne George bertanya, Idole, apakah Anda memiliki informasi berguna yang dapat membantu Mia mendapatkan pengampunan Adinata? Doorhouse tersenyum. Saya tidak berani mengatakan apakah saya akan dimaafkan oleh Tian Brahmashen pada akhirnya, tapi Mia pasti akan menjadi wanita Tian Brahmashen. Anne George merasa Doorhouse sedang berbicara omong kosong. Sebelumnya,
Ketika Mia tidak menyinggung perasaan Adinata, Adinata bahkan tidak meremehkannya. Sekarang, Mia menggunakan Lota sebagai umpan untuk memancing Adinata keluar dan hampir membunuhnya. Akankah Adinata tidur dengannya? Dole, menurutmu Adinata adalah orang seperti itu? Dorhaus menunjukkan senyuman misterius. Pokoknya, saya punya cara. Saya jamin Adinata pasti akan berhubungan SKS dengan Mia di kamar, dan dia akan memanggil Mia dengan mesra. Istri, Mia, kamu bahkan mungkin punya kesempatan untuk menyerangnya saat kamu sedang bersenang-senang. Ayo kita balikan keadaan. Mia menjadi bersemangat. Benarkah? Ayah, kamu hebat sekali. Dorhaus membelai rambut Mia dan berkata, Mia, kamu telah berlatih selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan hidupmu. Di medan perang, Adinata memandangi ratusan orang yang menyerah dan berlutut di hadapannya. Dia sangat menikmati momen ini. Inilah sebabnya dia menunggu sampai Han Xiaozong dan Byron Rose bertukar otak sebelum dia terungkap. Dengan kekuatan Adinata, sangatlah sulit dan berbahaya untuk berurusan dengan Byron Rose dan mempelajari rahasia keluarga Rose. Tapi Han Xiaozong sangat jahat, dan dia telah mengenal Byron Rose selama beberapa dekade. Selama dia menggunakan Han Xiaozong, Adinata secara tidak langsung dapat mengendalikan keluarga Rose. Sekarang, keluarga Rose terkuat di dunia dikendalikan oleh Adinata sendiri. Adinata akhirnya bisa mengetahui rahasia macam apa yang dimiliki keluarga Rose. Byron Rose, bangun. Adinata tidak mengungkapkan identitas Han Xiaozong, tetapi memanggilnya Byron Rose. Dia akan memainkan adegan ini dengan Han Xiaozong, dan kemudian menggali semua hal berharga dalam keluarga Rose. Terima kasih Tuhan. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih, mereka berdiri satu demi satu. Pada saat ini, melihat keluarga Rose semuanya telah menyerah kepada Adinata, Xuan Brahma datang, meninju hidung Han Xiaozong, dan berkata dengan marah. Namamu Baron Rose. Bab 879. Balas dendam terhadap Haus dan putrinya. Ledakan. Hidung Han Xiaozong dipukuli hingga berdarah oleh Xuan Brahma di tempat. Sebelumnya, di area 51, Xuan Brahma menggunakan meriam laser untuk meledakkan Baron Rose dalam waktu yang lama, namun gagal melukainya sama sekali, yang membuatnya sangat frustrasi. Baru saja, orang-orang dari keluarga Rose datang dengan sikap mendominasi, dan Xuan Brahma hampir berpikir bahwa dia akan mati di tangan mereka. Sekarang, melihat Adinata yang mengambil inisiatif, dia masih harus melampiaskan amarahnya pada Baron Rose. Han Xiaozong juga sangat tidak senang. Dia tidak mengeluh karena dipukuli oleh Adinata. Bagaimanapun, Adinata adalah dewa. Tapi Xuan Brahma, seorang pemuda kaya biasa dengan hati yang kaya, mengapa dia harus memukulnya? Adinata juga menaruh perhatian besar pada wajah Byron Rose dan berkata kepada Xuan Brahma. Xuan Brahma, tidak apa-apa. Presiden Rose memiliki begitu banyak bawahannya di sini, beri dia wajah. Kini, anak buah Rose pasti punya ratusan pertanyaan di benak mereka. Kenapa tuan mereka tiba-tiba menyerah pada Adinata? Jika Byron Rose membiarkan Xuan Brahma mengalahkannya, maka orang-orang ini mungkin akan meragukan apakah tuan mereka itu nyata. Sekarang, Adinata belum mengetahui rahasia keluarga Rose melalui Han Xiaozong, dan dia tidak boleh membiarkan Han Xiaozong diketahui. Han Xiaozong juga menyeka mimisannya dengan tisu, dan kemudian menatap Adinata dengan hormat. Tian Brahma Shen, kemana kamu berencana pergi sekarang? Apakah kamu ingin mengunjungi wilayah keluarga Rose kita? Adinata berkata, jangan terburu-buru, tolong temani saya ke kastil bawah tanah Miss George dulu. Saya ingin membunuh 2 orang. Xuan Brahma memikirkan Dorhaus dan Mia dan menjadi marah. Ayo pergi, bunuh rumah dan anak perempuan, para pelacur ini. Mereka benar-benar orang bermuka 2 paling menjijikan yang pernah saya lihat. Saat memasuki kastil, Dorhaus bahkan berteriak seperti dewa, mengatakan bahwa dia akan menyerah sepenuhnya kepada Adinata, dan bahkan menawarkan putrinya yang berharga. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Presiden Rose ingin membunuh Adinata, dan bahwa Adinata hanya bisa bersembunyi dan tidak berani menghadapinya secara langsung, Dorhaus berpaling ke sisi Presiden Rose. Benar-benar bermuka 2, siapapun yang dipaksa main-main dengan siapapun. Adapun Adinata, dia sudah lama tahu bahwa Dorhaus tidak bisa dipercaya. Yang paling mengecewakan Adinata adalah dia dan putrinya tidak segan-segan menggunakan Lota sebagai umpan agar Adinata keluar. Adinata ingin membalaskan dendam Lota. Adinata memegang tangan Luota dan berkata, ayo pergi, aku akan mencari keadilan untukmu. Semua orang berjalan menuju kastil. Awalnya saya mengira gerbang kastil tidak akan berani dibuka, atau orang-orang dari keluarga Haus atau keluarga George akan maju untuk mencegat. Namun, hal seperti itu tidak terjadi. Adinata dan yang lainnya berjalan langsung ke gerbang kastil dengan lampu hijau. Ketika dia sampai di depan pintu, Anne George sudah berlutut di sana. Ibu. Melihat Anne George, Thea berlari cepat. Ketika Anne George melihat Thea yang mirip Ke Uziguli, untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa gadis Asia ini adalah putri kandungnya. Anne George pun segera memeluk Thea, dan keduanya pun mulai menangis. Sayang, kamu baik-baik saja? Maaf,
Ibu tidak melindungimu dengan baik dan hampir menyebabkan kamu mengalami kecelakaan. Anne George terus menyalahkan dirinya sendiri. Thea sangat percaya pada ibunya dan tidak akan mempertaruhkan nyawa atau kematiannya tanpa mengeluh sama sekali. Anne George berlutut dan memandang Adinata, dan berkata, Etienne Brahmachen, sebagai pemilik kastil, saya tidak tahu kapan Anda, Lotta, dan putri saya pergi, apalagi jam berapa Anda pergi. Mencoba masuk dan ditolak. Aku pantas mati, tolong hukum Tian Brahmachen. Thea memeluk lukisan itu dan berlutut untuk memohon kepada Adinata. Etienne Brahmachen, ibuku pasti tidak mengetahuinya. Jika dia tahu, tidak mungkin dia tidak menjawab panggilanku. Ketika Adinata memandang Thea, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lukisan yang dipegang Thea, seolah dia melihat beberapa adegan yang tidak pantas. Adinata melirik Lotta lagi dan berkata pada dirinya sendiri, Lotta dan Thea, kedua gadis kecil ini, memang mesum. Mereka menggambar beberapa hal yang berantakan secara pribadi. Thea adalah adik perempuan Lotta yang baik, dan Anne George adalah kekasih lamanya. Adinata tidak berniat menghukumnya. Adinata berkata, Ya masuklah, aku di sini untuk mengambil nyawa House dan putrinya. Adinata memimpin semua orang ke kastil. Di mana bajingan dari Doorhouse itu? Bukankah dia sangat sombong sebelum aku pergi? Dia meninju dan menodongkan pistol ke arahku. Keluarlah, aku akan menghajarmu sampai mati. Xuan Brahma berteriak dengan marah. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke aula dan melihat Dollhouse. Dollhouse sepertinya tidak berencana untuk melarikan diri, dan dia bahkan tidak memiliki pengawal di sekitarnya. Dalam kasus Adinata dan Baron Rose bergabung, tidak masuk akal jika ada 10.000 pengawal di sekelilingnya. Ketika Doorhouse melihat Adinata, dia langsung berlutut. Etienne Brahmachen, saya salah. Mohon maafkan saya. Ledakan. Xuan Brahma menendangnya dan meninju serta menendang Dollhouse. Maafkan kamu. Pergilah ke neraka dan beritahu Raja Neraka. Doorhouse dipukuli, dan dengan hidung dan wajah memar, dia merangkak ke arah Adinata, menangis dan memohon. Tian Brahmachen, saya akui bahwa saya melakukan kesalahan besar. Saya berada di pihak yang salah dan saya mempercayai orang yang salah. Kamu adalah makhluk terhebat, terkuat, dan paling tak terkalahkan di dunia. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku akan bersumpah setia padamu. Adinata merasa mual saat melihat ke arah Dollhouse. Jika saya tidak memiliki keterampilan apapun, saya akan mati sekarang. Jika demikian, siapa yang akan memberi saya kesempatan? Saat kamu memilih memihak Baron Rose, kamu tidak mendapat kesempatan kedua. Presiden Rose, tolong bantu saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi, bukan? Han Xiaozong segera mengeluarkan pistol khusus dan mengarahkannya ke Doorhouse. Tunggu sebentar. Dollhouse terus berjuang. Jangan bunuh aku. Aku masih berguna. Keluarga rumah kami telah menguping dunia selama bertahun-tahun dan telah menguping banyak informasi berguna. Kamu membiarkanku hidup-hidup. Informasi ini pasti akan sangat membantu kamu. Ledakan. Han Xiaozong menembak langsung dan membunuh Dollhouse. Bagaimana Tuan Tianxian bisa mengetahui rahasia penyadapanmu? Tian Brahmachen tidak tahu apa-apa. Dia idiot. Han Xiaozong juga merasa muak dengan Doorhouse ini. Adinata memang tidak tertarik dengan rahasia yang diceritakan Dollhouse padanya. Dia hanya tertarik pada rahasia keluarga Ross. Dan Doorhouse tidak mengetahui rahasia ini, dia bisa mendapatkannya melalui Han Xiaozong. Setelah membunuh Dollhouse, selanjutnya adalah pelakunya, Mia. Wanita berbahaya itulah yang benar-benar menipu Adinata, memikat Lotta keluar dari kastil beracun, membuat Lotta menangis, dan hampir membunuh Lotta. Di mana Mia? Adinata bertanya. Anne George menjawab, dia ada di dalam kamar. Adinata berkata, Ya apakah kamu tidak berani keluar? Apakah kamu gantung diri di kamar? Bab 880. Mia berhasil. Mia, seorang wanita jahat yang kejam, menipu Lotta agar meninggalkan kastil. Di luar kastil, Lotta hampir diracuni oleh gas air mata. Berdasarkan ini saja, Adinata tidak mungkin melepaskannya. Saya yakin dia juga sangat menyadari perasaan Adinata terhadap Lotta. Jadi Adinata menebak bahwa Mia kemungkinan besar akan bunuh diri karena takut akan kejahatan. Jika tidak, yang menantinya adalah penghakiman Tuhan. Sabit dewa telah diayunkan, dan semua orang yang melakukan kesalahan harus menerima hukuman dari dewa. Adinata memandang Lotta dan bertanya, Lotta, apakah kamu ingin pergi ke kamar Mia secara langsung? Mungkin dia sudah mati sekarang. Jika tidak, kamu dapat membunuhnya sendiri, untuk menghilangkan Qi. Namun, jika menyangkut Mia, Lotta merasa sangat tidak nyaman. Jika Adinata, aku tidak ingin melihat wanita itu lagi. Lotta secara alami sangat membenci Mia, tetapi Lotta adalah gadis yang baik hati. Dia bukan tipe orang yang akan menggunakan pisau atau senjata untuk membalas dendam berdarah pada pihak lain ketika dia marah. Dia tahu bahwa Adinata akan mencari keadilan untuknya, jadi dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Apakah Mia hidup atau mati? Selanjutnya terserah Adinata. Oke. Adinata juga tidak ingin Lotta ikut serta dalam hal kejam seperti itu. Gadis yang sederhana dan cantik tidak akan bahagia lagi setelah melihat terlalu banyak darah dan kematian. Jadi,
Adinata berjalan ke kamar Mia sendirian dan membuka pintu. Setelah membuka pintu, Adinata melihat secara khusus ke atap untuk melihat apakah Mia telah gantung diri. Namun, saya tidak melihat ada tali yang tergantung di sana. Namun Mia tidak mati, melainkan mengenakan piyama SKSI berwarna merah dan stoking hitam, dengan postur menawan dan tatapan mata yang menggoda. Adinata tidak bisa menahan senyum lembut. Wanita bodoh ini. Adinata merasa Mia sangat bodoh sehingga dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menggunakan kecantikannya untuk menebus dosa berat yang dia lakukan terhadap Lota dan dirinya sendiri. Bagi laki-laki yang punya uang dan status, wanita cantik sangatlah murah. Bukan berarti mereka belum pernah melihat wanita sebelumnya. Terlalu mudah bagi mereka untuk mendapatkan wanita cantik. Adapun Mia, Adinata telah menolaknya sebelumnya. Meski Mia sangat cantik, setelah banyak hal terjadi, mustahil Adinata tertarik padanya. Yang ingin Adinata lakukan hanyalah membunuhnya. Namun, pada saat ini, ketika Mia melihat Adinata masuk, dia melompat dari tempat tidur, berjalan menuju Adinata dengan telanjang kaki, dan berteriak, "Suami!" Versi, suami, ini membuat Adinata tercengang. Sebenarnya Mia mengatakan itu, dan dia masih menyebut dirinya suami. Sementara Adinata terkejut, Mia sudah melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Adinata merasa ada yang tidak beres, menurut akal sehat, Mia harus berlutut dan memohon ampun. Bagaimana mungkin dia tidak panik sama sekali dan masih bergegas ke arahnya dengan penuh kasih sayang dan memanggilnya suami? Adinata mendorong Mia menjauh dan berkata dengan marah, "Brengsek! Dasar jalang, kamu menipu aku dan Lota, dan kamu masih berani memanggilku suami? Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung para dewa." Mia terus menjawab, "Suamiku, jangan lakukan apapun, aku Anastasia." Saat Adinata hendak bergerak dengan tangan kanannya, dia terkejut lagi. Anastasia?" Saat itulah Adinata melihat kalung bergaya retro di leher Mia di bawah cahaya ambigu. Mungkinkah Anastasia sekali lagi mengendalikan orang lain untuk bertemu dengannya? Hal seperti ini terjadi lebih dari satu kali. Sebelumnya, Anastasia pernah mengendalikan PO-nya dan Jelita, bertemu dengannya, dan bahkan menjalin hubungan dengannya. Karena hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, mata Adinata langsung menjadi lembut, dan dia tidak lagi bermaksud membunuh Mia. Adinata menjadi bersemangat, memegang tangan Mia, dan bertanya, "Anastasia, apakah itu benar-benar kamu?" Mia menjawab dengan terampil, tentu saja ini aku, suami bodoh, Mia tidak tahu itu. Kalau aku bukan istrimu, bagaimana aku bisa bicara denganmu? Apakah kamu ingin memverifikasi identitasku? Aku tidak takut kamu datang untuk mengujiku. Aku membuat keputusan sendiri terlebih dahulu. Pertama kali kita bertemu adalah di medan perang di Suriah. Anda, orang jahat, memperkosa saya. Kedua kalinya, kita berada di Cafe Shichen di Tianhai, kan? Juga, aku menggunakan metode ini untuk bertemu denganmu sebelumnya. Aku merasuki parknya dan Jelita sebelumnya. Apakah kamu lupa? Melihat Mia bercerita banyak tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua, Adinata tersenyum dan tidak meragukan identitasnya. Adinata tersenyum dan berkata, Saya ingat, tentu saja saya ingat, tetapi bagaimana Anda tahu cara mengendalikan orang? Juga, mengapa Anda merasuki Mia? Mia menjawab, Han Xiaozong telah mengajari saya semua tentang kendali jarak jauh terhadap orang-orang. Saya sekarang terlindungi dengan baik dan aman oleh orang-orang Anda di Tiongkok, tetapi saya sangat khawatir. Anda, ku dengar Mia adalah wanita nakal. Aku takut dia akan berdampak buruk padamu, jadi aku merasukinya untuk melihat apakah aku bisa membantumu. Apa yang dikatakan Mia masuk akal dan masuk akal. Selain itu, Anastasia juga pernah melakukan perilaku serupa sebelumnya. Adinata tidak terlalu banyak berpikir, apalagi menggunakan kekuatan para dewa untuk memprediksi apapun. Melihat Adinata sudah yakin dengan identitasnya, Mia tiba-tiba mencium Adinata. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Adinata sedikit malu dan menolak pihak lain dengan sopan, berkata, Anastasia, jika kamu ingin menjadi intim, tunggu sampai aku kembali. Aku sangat membenci Mia, perempuan jalang. Dia hampir membunuh Lota. Aku tidak tertarik pada dia. Mia diam-diam mengutuk Adinata di dalam hatinya, tapi tidak menunjukkannya, tapi melanjutkan. Suamiku, tolong jangan tolak aku ya. Karena itu, Mia mencium Adinata lagi. Tapi kali ini, Adinata tidak menolak. Tidak mungkin, Anastasia adalah istrinya, salah satu dari dua wanita yang paling dia cintai, dan Adinata pasti akan memenuhi permintaannya. Mia semakin bangga. Nyatanya saat ini Mia sama sekali tidak dirasuki oleh Anastasia. Ini sebenarnya rencana Dolehose. Dolehose telah menguping di seluruh dunia. Dimanapun ada tumbuhan hijau di dunia, percakapan orang akan dikumpulkan dan disadap olehnya. Sejak Adinata menjadi terkenal, Dolehose memerintahkan orang untuk memilah bagian-bagian Adinata yang disadap di masa lalu. Oleh karena itu, House dan putrinya mengetahui tentang pengalaman emosional antara Adinata dan Anastasia, serta apa yang terjadi di masa lalu. Untuk menguping seluruh dunia secara lebih langsung,
Hampir semua orang di keluarga House mengetahui lebih dari 10 bahasa. Di antaranya, bahasa Inggris dan Perancis terdaftar sebagai fokus pembelajaran. Saat Mia bermesraan dengan Adinata, dia merasa bangga. Hei, Adinata, jadi bagaimana jika kamu adalah dewa? Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu dan Lotta? Sekarang tidakkah kamu mendengarkanku dengan patuh dan menyerah dalam pelukanku? Namun, baru 5 menit berlalu. Fiuh, Adinata menikam jantung Mia dengan pisau.